Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes di general reading ya. Jangan pernah lelah. Dan terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini dan menonton hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Pertanyaan ini di request dari sahabat kita ya, nggak disebut namanya, tetapi ini semoga bisa mewakili daripada pertanyaan dari hati sahabat semua dimanapun berada. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Di sini ada 3 pilihan ya, ada kutek warna merah maron, ada warna toska ya, toska, glitter, ada glitternya nih, dan warna hitam. Sahabat silahkan pilih salah satu, salah dua, atau dibeli ke semuanya. Ini adalah general rating, jadi energi kalian bisa sangkut ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Kalian bisa pilih ke semuanya atau gunakan intuisi hati ya, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang atau orang yang kamu fokuskan. Jangan lupa berdoa yang kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kekuasaan ya, di atas segala kekuasaan, membolak-balikkan hati manusia diantaranya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama. Pilihan yang pertama, apakah dia serius atau tidak sama kamu ya? Di sini ada kutek warna merah maron ya, tidak endorse ya, ini cuman sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Oke, kemudian sangat shuffle, jadi fokus. Kalau ada iklan lewat ya jangan jeda, biarkan aja lewat ya, itu keinginan Gondes. Dan jangan lupa likes-nya, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya pasti, itu adalah motivasi buat Gondes ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi gambar lonceng ya, untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru. Oke? Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Fokus. Gondes akan mengambil kartu yang terjatuh atau yang terbuka ya, tapi sendirian ya, jadi jatuh satu gitu. Yang jatuh satu atau yang terbuka. Ada King of Pentacle. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Di sini ada King of Pentacle. Nah, kita lihat lagi. Tetap fokus ya. Tonton video pilihan kamu ya, dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Ada Page of Wands awal. Oke. Ada sebuah kebimbangan juga di sini ya, awal kebimbangan, Kita lihat lagi. Oke, terima kasih. Ada Queen of Cup. Ada Two of Cup ya, The Rings di sini. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Di sini tuh awal ini ada kebahagiaan tersendiri ya, bisa dipertemukan dengan kamu, si dia pastinya ya. Ini kita bicara tentang dia ya, tapi ini bisa vice versa, bisa kamu yang bahagia gitu, bisa kamu yang bahagia. Geser di sini. Bisa kamu yang bahagia ya, tapi dia, kalau kita bicara tentang dia bahagia. Dan inilah sebuah kebahagiaan buat dia. Seperti itu. Tetapi ya, di awal tindakan ini ada kebimbangan, dimana dia mungkin ya ingin menghubungin kamu, tetapi takut kamu ada partnernya, ada pasangannya, yang membuat sebuah kebimbangan di dalam perasaan dia ya, seperti itu, yang membuat ada ada rasa kebimbangan. Dia ingin menghubungi kamu
Dia ingin berkomitmen sama kamu, tetapi ada kebimbangan di sini ya. Karena apa? Ada keraguan-keraguan yang mengganggu pikiran dia. Kita akan lihat kenapa dia ragu-ragu. Apakah dia udah punya pasangan? Ya, kita lihat dia serius nggak. Kalau dilihatnya sih serius, dia ingin partneran sama kamu, ingin komit sama kamu. Dia mempunyai cinta, dia ingin selalu terhubung dengan kamu. Tapi ada kebimbangan tersendiri yang selalu mengganggu. Setiap dia ingin bertindak itu kayak ada ragu-ragu gitu loh. Setiap dia ingin mengawalin ada kebimbangan seperti itu. Itu perasaan dia. Serius nggak Anda jadinya? Ragu-ragu. Kita lihat dulu klarifikasinya. Bagus ya. Ada 2 jatuh. Oke, ada yang jatuh. Ada belenggu yang dia rasakan tuh, ada kayak macam batasan gitu. Dia tuh ngerasa kayak ada batasan. Batasan apa sih, Des? Kita lihat. Dua ya. Bahagia bisa bertemu dengan kamu, bahagia bisa bersama kamu. Ada 3 of Wands, sebuah kesuksesan. Ada batasan, mungkin batasan karena beda status kalian. Kamu udah menikah atau dia sudah menikah, atau kalian yang statusnya janda, dia single. Karena ini usianya lebih muda dari kamu ya, terlihat sekali ya. Ya. Atau mungkin karena kendala dari orang tua, ada batasan lingkungan di sini, atau karena keyakinan yang berbeda atau cara kalian yang tidak memungkinkan ya di sini. Tetapi ingat, dia bahagia bisa bertemu dengan kamu, dan di sini dia menginginkan sebuah komunikasi terus sebagai partner ya, ingin berkomitmen sama kamu. Tapi kebimbangan ini karena adanya belenggu, dan ada keraguan-keraguan selalu yang mengganggu pikiran dia. Ini usianya kamu berdiri dengan orang yang lebih muda ya. Ini ada belenggu ya, dia menginginkan kesuksesan dalam hubungan ini. Kita lihat, ada sebuah keinginan yang mungkin tidak akan tercapai menurut dia seperti itu ya, yang membuat dia ragu-ragu. Ada labil, dia tuh belum bisa menentukan sikap, masih tidak stabil ya, masih tidak stabil. Mungkin karena apa? Mungkin karena sesuatu hal ya. Tapi yang pasti karena ini, karena adanya belenggu. Ada belenggu lingkungan, mungkin karena pekerjaan dia yang belum mapan, atau kehidupan dia yang belum mapan, atau ke status dia yang memang status ekonominya beda sama kamu, atau karena apa. Tapi terlihat di sini dia ada keseriusan, condong ke keseriusan, cuman terkadang ada keraguan-keraguan ya. Diakibatkan dari ini, belenggu ini. Ada yang membatasi atau batasan lingkungan. Dia nyaman sekali bersama kamu. Nyaman itu terbentuk dari kata apa? Dari kata sayang. Ya, kata sayang. Beda dengan cinta ya. Kata sayang, tapi dia ingin memberikan cinta sama kamu di sini, tapi cuma termenung saja, menatap apa cupnya, menatap cintanya yang ingin diberikan ke kamu untuk sebuah komitmen. Tapi kemudian dia merasa bimbang karena adanya keraguan-keraguan di sini. Ada batasan lingkungan ya. Batasan lingkungan itu bisa dari ya, aku sudah sampaikan tadi ya. Dia menginginkan sebuah keberhasilan. Terkadang-kadang dia labil, kadang-kadang dia ngerasa keinginan ini hanya sebuah mimpi yang tidak akan menjadi sebuah kenyataan seperti itu. Tetapi dia nyaman sama kamu. Seperti itu. Di sini akan melakukan sebuah pembuktian untuk mencapai sebuah tujuan bersama kamu. Yang pasti itu. Serius, Des, serius. Tapi ya mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan, untuk melakukan sebuah pembuktian bahwa ini semua nanti bisa terlewati seperti itu. Jadi kalau kamu mempertanyakan yang pilih file nomor 1 dia serius atau tidak, butuh waktu di sini. Kondes melihat butuh waktu. Kalau untuk tujuan dia memang benar, dia ingin berkomitmen dengan kamu, dan dia ngerasa nyaman sama kamu. Tetapi setiap komunikasi kadang-kadang itu ngerasa labil ya, kayak ngerasa ini mimpi bisa menjadi sebuah kenyataan atau tidak karena adanya belenggu. Tetapi ya, di dalam emosi dia itu menginginkan sebuah keinginan, sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. Dia bahagia bisa dipertemukan kamu. Usianya lebih muda, dan dia setiap melakukan tindakan itu selalu bimbang.
Ya, mungkin kamu kalau kalian ada di ranah ini dan ini adalah energi kalian, kalian bisa memberikan sebuah apa namanya eh, apa ya, lebih lebih tepatnya katanya tuh meyakinkan. Nah, kamu harus bisa meyakinkan dia. Seandainya dia mempertanyakan tentang hal ini, kamu bisa memberikan keyakinan bahwa kamu tuh seperti ini loh, aku tuh seperti ini, aku tuh seperti ini gitu. Jadi kamu nggak usah ragu gitu. Tetapi kalau memang kamu nggak ada yang lain ya, tapi kalau ada yang lain dan memang ada batasan-batasan ini yang mengganggu dia tuh terutama dari batasan lingkungan ini yang membuat dia tuh selalu mengawali tindakan itu merasa bimbang gitu. Tidak ada kadang apa ora yo, iza atau tidak ya, ada seperti itu. Ada keraguan-keraguan juga dalam pikiran dia. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Serius. Cuman butuh kamu meyakinkan dia saja. Ya, oke? Okay? Sekarang Bunda akan coba shuffle pesan buat kamu yang memilih file pertama ya, buat sahabat aku dimanapun berada. Ya, tetap berdoa yang pasti itu, karena doa itu dahsyat. Kita akan baca pesan versi Gondes untuk yang memilih file yang pertama atau kutek merah marun. C, ada inisial C, ini energi yang tertarik ya. Belum tentu kamu inisial nama orang yang kamu pertanyakan ini C, tapi yang terkuat adalah energi C. Jangan menangis ya. Kamu nanti setelah menonton video ini terus nangis, kesian ya Des. Nah seperti itu. Atau lupakan dia saja kalau kamu memang ada belenggu yang memang tidak bisa kita lewati ya kan. Karena agama mungkin saling cinta di sini ya, nyaman, ingin berkomitmen, tapi tidak ada keberanian. Bukan nggak ada keberanian, ada kebimbangan. Lepaskan dia saja. Pesannya seperti itu. Bagaimana menurut kalian sahabat aku semua? Ya, semua aku udah serahkan pada kalian, karena kalian yang menjalani, kalian yang merasakan ya, kalian yang punya rasa. Seandainya kalian juga sama-sama ragu-ragu, ini bisa energi kamu, bisa energi dia ya. Ya, pertimbangkan kembali aja pesan Gondes ya. Pesan Gondes pertimbangkan kembali. Ini adalah milik kalian. Ini kalau energi kalian, artinya kalian yang harus bisa mempertimbangkan. Berpikirlah 10 kali sebelum melangkah 1 kali. Ya, dan tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya maha dahsyat. Dia Allah itu berkuasa membolak-balikan hati manusia. Yang kemarinnya ragu-ragu menjadi yakin, yang kemarinnya tidak mau menjadi mau. Seperti itulah kekuasaan Allah. Dan kalau jodoh tidak kemana, Allah itu tidak akan mempersulit. Kalau memang sudah jodoh akan diberikan kemudahan-kemudahan ya. Oke, jangan menangis ya. Sahabat Gondes, file 1 ya, semoga bermanfaat video ini ya. Kalau kurang ada yang nggak baik ya diperbaikin ya kan. Positive thinking saja, jangan pernah meletakkan negative thinking di atas ego kita, emosi kita, karena apa itu hanya mempersulit kita dan kita akan banyak mengeluh. Karena mengeluh itu tidak menambah sebuah kemajuan, tetapi akan membuat kita lebih mundur. Apapun bisa diraih asal kamu yakin, dan kamu tetap harus berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya mutlak ada pada Allah ya. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia serius atau tidak sama kamu di general reading ya, di file yang kedua. Di sini ada kutek warna Tosca ya, Tosca kan. Oke ya, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi pada tebaran kartu dan maknanya. Saya akan taruh sini. Berdasarkan men-shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan sesuai yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Dan tontonlah pilihan kamu ini dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Dan jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, komen sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitaan terbaru Gondes, video-video Gondes terbaru. Oke. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingat, ini hanya clue. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan pembelajaran ya, antisipasi dan motivasi, atau jadikan hiburan.
Ada King of Cup. Ini perasaan dia ya. Kita bicara tentang dia saja ya. Tetapi energinya bisa terbolak-balik. Ada Temperance. Ada King of Cup. Ada Temperance. Ada Ten of Wands. Tetap fokus ya. Mendesakan tebar kartunya dulu. The Tower. Oh, dan The Tower. Kenapa dengan hubungan kalian? Ada sebuah kegagalan di sini. Kita lihat. Kita akan ambil 5 kartu. Five of Swords. Oke. Ada yang galau di antara kalian, tapi kita bicara tentang dia ya. Dia menginginkan sebuah pembaruan, bahwa hubungan ini tuh terjalin karena godaan diri yang hadir dari dia sendiri, yang dimana saat ini ya dia rasa itu mempunyai sebuah beban, sebuah kegagalan. Kenapa? Hubungan ini hanya berbentuk manipulasi. Kalau kalian bilang ya ini hanya manipulasi atau memanfaatkan atau saling membutuhkan karena adanya godaan diri ya. Jadi apa ya, dia itu nggak ada cinta di sini, nggak ada cinta, cuma kayak godaan diri kayak. Tetapi dia kayak menginginkan sebuah perubahan dalam hidup. Dia mempunyai kegalauan tersendiri tentang cintanya, dan dia tuh pengen healing gitu, melanjutkan hidup dan dipertemukan dengan kamu. Dimana di sini setelah dipertemukan dengan kamu itu ada beban ya. Yang pasti kamu ingat adalah di sini ada manipulasi, karena manipulasi jatuhnya kartunya di belakang sendiri, itu bisa dimaknain ya. Dan di sini ada Four of Swords ya. Dia sangat santai. Ada hubungan serius enggak ya? Kalau dilihat nada-nadanya di sini tidak, karena nanti akan terjadi kegagalan setelah kalian tahu bahwa hubungan ini hanya manipulasi saja. Tapi kita lihat klarifikasinya. Agak belak-belaku Gondes ya, sambil itu melihat judulnya itu, apakah dia serius atau tidak sama kamu. Apakah dia serius atau tidak sama kamu, klarifikasinya kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada The Hex Prestige. Apa itu artinya? Sebentar. Lebih kita tebak dulu agar lebih mudah untuk dijabarkan dan berkesinambungan. Ya. King of Wands. Ada King of Wands. Tidak ada cinta ya, terlihat ya. Kita lihat apakah dia serius atau tidak sama kamu. Ada Seven of Wands. Kita lihat lagi.
Fokus ya, terlalu berat ini di shuffle-nya. Ada Ten of Wands. Ini bisa general reading ya, jadi bisa resonan, bisa tidak, bisa energinya terbolak-balik, vice versa, karena adalah energi tarik secara acak. Ada Queen of Wands ya, begini. Dia galau, ya, entah dengan siapa ini galau, tapi dia ingin healing dari kegalauan ini. Dimana dia itu merasa dipertemukan dengan kamu, kemudian terjadi yang namanya godaan diri yang datang dari dalam hati dia, ya. Ada beban ya kebersamaan dengan kamu ini. Sebuah kegagalan akan terjadi di sini. Ada awal di sini. Kalau kamu tanya apakah dia serius atau tidak, sepertinya tidak. Goddess bilang langsung tegas aja tidak. Tidak ada cinta di sini sama sekali. Yang ada cuma manipulasi, kegagalan dan beban. Beban dan beban. Ini bisa orang ini suka ngeluh sama kamu tentang finansial, tentang apapun, tentang curhat, tapi banyak ngeluhnya daripada menyampaikan atau membicarakan tentang hubungan kalian. Atau menyampaikan tentang keluhan dia, sebuah beban dia yang ditanggung, tentang kalaupun cerita tidak banyak, dia lebih condong ke sini memanfaatkan kamu. Memanfaatkan itu tidak cuma sekedar dalam finansial, tetapi bisa tentang kamu bisa buat tempat curhat. Tidak ada cinta, terlihat seperti itu. Terus kenapa? Klarifikasinya, dia terlalu santai ya, terlalu rileks di sini ya. Kenapa? Di sini ada yang dinamakan kamu sosok yang bijaksana di pandangan dia, itu kamu sosok yang dewasa, sosok yang mungkin layak untuk curhat, jadiin teman seperti itu. Di sini dia suka sama kamu, bukan suka dalam artian suka cinta ya. Ini kayak macam kok kamu cocok dengan hati dia tuh. Ya, dimana dia menceritakan tentang perjuangan, tentang beban hidupnya yang selama ini membuat dia galau. Mungkin dia banyak tanggung jawab ya, atau mungkin dia sosok yang memang lahir sulung yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, adik-adiknya, atau memang dia single parent yang memang mempunyai beban tanggung jawab untuk memberi nafkah anaknya. Dan tahu sendiri ya, pandemik seperti ini pandemik baru kemarin saja kan pandemik itu lewat dari kita, tapi sudah mulai akan ada lagi ya, bukan menakut-nakuti. Dan di sini sebetulnya nggak suka sama kamu, cuma sebatas teman, jadinya sebatas teman curhat aja. Kalau ada keperluan ya pinjam uang deh, kalau itu ngubungin kamu pinjam uang kayak aku kesulitan begini. Karena apa? Kamu terlihat di sini sangat bijaksana, kamu bisa baper karenanya. Tidak ada kecocokan di sini, ada kucing hitam ya, itu simbolnya seperti itu. Tidak ada kecocokan. Dia ya, menurut dia tidak ada cinta atau tidak suka atau tidak sesuai dengan hati dia. Kamu itu cuman sebatas teman atau sebatas ya tempat mengeluh. Kamu tuh pantas karena kamu di sini terlihat dewasa, terlihat sangat anggun, terlihat sangat bijaksana, terus bisa dibilang baperan juga ya di sini kamu ya, nggak tegaan gitu. Ini ada magician ini seperti itu. Jadi kalau Goddess sarankan ya tidak harus meninggalkan dia, tapi kalau memang ada indikasi ke sana, ke arah memanfaatkan kamu, lebih baik kamu mundur, karena dia tidak ada cinta sama kamu, tidak ada sayang sama kamu, hanya sebatas dia cocok bisa curhat sama kamu, bisa menyampaikan perasaannya sama kamu. Apalagi kalau dia punya keluhan tentang apapun itu, finansial atau pekerjaannya yang memang atau tanggung jawabnya yang terlalu berat seperti itu ya. File 2, jangan pesimis. Justru kalau memang kamu di ranah ini dan kamu kemudian tahu kebenarannya ya, misalkan iya memang seperti ini, pertimbangkan kembali, jangan dilanjut ya.
Kalau perlu kamu tanya dulu, kamu tujuan ke aku apa, tapi pelan-pelan, jangan ngegas. Kamu sebetulnya sama aku bagaimana? Udah lama loh, sudah berjalan hampir 3 tahun, tapi ya itu, pinjam duit, pinjam uang, atau curhat tentang beban hidup dia saja, Des. Membicarakan hubungan kita itu kadang-kadang dia kayak melengseng, mengalihkan atau mencari alibi lain seperti itu. Lebih baik kalian mulai saat ini berpikir untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini mau dibawa kemana seperti itu. Karena apa? Ada manfaat dan ada kegagalan yang akan kamu dapatkan seperti itu, dan aku tidak ingin kamu nanti akan terluka seperti itu ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Ini tidak ada kesukaan, dia tidak menyukai ini. Kalaupun dia dekat sama kamu, itu hanya semua magician saja, kebutuhan, ada manipulasi, ada kegalauan yang menarik kamu. Ini dia menginginkan perubahan hidup. Di sini kan ada galau, ini menginginkan perubahan hidup dari beban tanggung jawabnya dan kegagalannya, yaitu dengan cara memanipulasi hubungan ini seperti itu ya, sahabat. Enggak ada salah ya. Kalau salah berarti bukan energi sahabat, bukan energi kamu dong ini, ya kan? Berarti kamu ambil aja pembelajaran bahwa yang seperti ini tidak wajib untuk diteruskan, ya kan? Kalau kamu berani, tanya tujuannya apa. Kalau kamu memang merasa dimanipulasi seperti itu, kalau ini energi kamu. Kalau bukan energi kamu, artinya ambil aja pembelajaran. Oh, kalau ketemu seseorang seperti ini aku harus begini, harus begini. Jangan kabar. Orang yang baik itu kenapa selalu tertipu? Karena orang baik tidak pernah berpikiran negatif. Nah, disinilah kamu seperti itu. Ya, kenapa orang baik itu selalu dimanfaatkan? Karena orang baik tidak pernah menaruh curiga. Nah, inilah kamu di sini. Dan datanglah dipertemukan dengan dia gitu. Ya, sahabat Gondes. Sekarang Gondes akan buka. Ya, melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu. Ya, matahari atau harapan menunggumu. Ya, songsong. Kenapa berhenti di satu tempat atau di satu titik kalau kamu masih ada jalan panjang yang bisa kamu telusuri? Angka 9, kebahagiaan menunggu kamu. Dan ini angka 9 ada momen apa, hanya kalian yang tahu. Dia akan meninggalkan kamu. Kalau kamu nggak ada uang, misalkan kamu dipinjemin uang nggak ada, mungkin dia tidak akan menghubungi kamu dan bahkan mungkin akan menjauh dari kamu. Enggak, Andes bilang dia nggak akan memanipulasi aku. Tapi buktinya kamu nanti kalau memang ada di ranah ini merasakan nggak hal itu. Ada 07 ya, ini momen apa di 07. Terus kemudian pesan terakhir. Hubungan horizontal ini hanya sebatas hubungan saja, tidak ada cinta, tidak ada apa-apa, hanya hubungan manusia dengan manusia atau umat dengan umat, tidak lebih ya. Indikasinya lebih condong ke manipulasi. Jadi seperti tadi Kone sampaikan, pertimbangkan kembali kalau kalian ada di ranah ini ya. Pertimbangkan kembali kamu sebetulnya buat dia itu sebagai apa. Gitu aja. Jangan langsung pesimis menonton video ini. Udah mau begini, udah simak betul. Tidak harus pesimis. Kamu tetap harus mengejar masa depan kamu. Ya, jangan berdiri atau berhenti di satu titik. Kamu masih banyak yang di depan sana, dia yang lebih baik dari dia. Itu aja sih yang sampaikan. Pertimbangkan kembali kalau memang kalian ada di ranah ini. Kalau tidak, ini tidak resonan dengan kalian, artinya ini ambillah pembelajarannya aja ya. Oke, sahabat Gondes, file 2 Gondes akan memberikan sedikit pesan ya. Mencintai seseorang tidak harus mengorbankan diri sendiri. Bahagiakan diri kamu sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Jaga kesehatan kamu ya, karena kalau tidak sehat, kamu tidak menjaga kesehatan kamu, diri kamu sendiri, bagaimana kamu mau menyayangi orang lain ya. Oke, tetap optimis, positive thinking itu pasti, dan berdoa bersandar pada Sang Pemilik Kuasa. Hari ini dia tidak suka, kalau Allah berkehendak membolak-balik manusia, akan dibalik dia menjadi suka. Amin ya. Dan jangan menangis kalau kalian ada di ranah ini dan memang benar dia itu pinjam uang aku. Ya udah. Ini untuk titik yang terakhir setelah menonton video ini ya. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Tidak. Tidak ada cinta. Kamu tidak melihat cinta di sini, yang adanya manipulasi tentang beban hidup dia ya, dan tentang kebaikan kamu yang dimanfaatkan. Oke? Hal 2, God bless you. Allah berkati. Amin.
Oke, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia serius atau tidak sama kamu ya di file yang ketiga? Ya. Di sini ada kotak warna hitam ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya ataupun maknanya, ini hanya sebagai mempermudah sahabat semua untuk menyalurkan energi ya. Oke. Berdasarkan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang atau yang kamu fokuskan. Jangan lupa berdoa ya kepada sang pemilik pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Di sini ya, yang belum like silakan like, komen ya. Subscribe-nya pasti itu untuk motivasi Kondes untuk membuat video-video terbaru, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi ya. Tonton dari awal hingga akhir, pilihan kamu agar tidak terjadi yang dinamakan gagal paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada iklan jangan dijeda, biar aja ya, agar tidak terputus energi sahabat semua. Oke. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Oke, sebentar jatuh sampai salto. Ada Six of Swords. Ada X of Wands. Ada King of Swords. Ada Five of Wands. Oke. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? Dan ada Ten of Swords. Oke. Terlihat di sini ya, sangat jelas tidak ada cinta, tidak ada. Ya. Hanya teman. Ya, serius nggak? Teman. Ya. Teman bertengkar. Teman berantem. Dan teman ini akan berkhianat sama kamu. Hati-hati. Dia akan meninggalkan kamu. Dan di sini ada Princess of Cup. Akan terhubung selalu sama kamu. Kurang ke sini ya. Saya akan tarik ke sini biar kelihatan. Dia menghubungin kamu tidak lebih tidak kurang, hanya sebagai teman biasa saja ya. Ada kebetulan aja cocok ya, cara ngobrolnya nyambung ya, berantem nyambung. Di sini kamu tidak boleh ada salah paham, nggak ada apa-apa di sini. Ada kesalahpahaman, tidak ada apa-apa, tidak ada ada rencana sih, tetapi rencananya itu tidak untuk cinta ya, cuma sekedar komunikasi atau berteman saja. Dia tetap memegang ikatnya, tidak memberikan untuk kamu. Dan cocok sih kamu sama dia gitu maksudnya. Kayak kalian sama Gondes gitu, cocok gitu. Ngobrol nyambung kayak gitu aja. Nggak lebih. Dan komunikasi nyambung seperti itu aja. Nggak lebih. Bahkan nanti suatu saat dia akan meninggalkan kamu di sini. Ya. Cuma sebatas teman ya. File 3. Komunikasi aja gitu, saling komunikasi, tidak lebih. Kode nggak melihat lebih. Salah satu di antara kalian nanti akan berkhianat, yaitu meninggalkan ya, seperti itu. Tapi ngomong nyambung loh Des, ngomong iya, ngomong nyambung, ngobrol nyambung, saling curhat nyambung, ada kecocokan di sini ya. Tapi nanti dia akan meninggalkan kamu. Kita lihat kenapa alasannya. Serius atau enggak sama kamu, hanya teman, tidak lebih. Kita lihat. Dia yang anggap kamu teman. Suka tidak suka, biasa. Bukan suka sama suka, bukan. Teman-temanan aja.
ada kecocokan sedikit ya. Ada next of wands, jadi jangan tergesa-gesa. Dia tidak tergesa-gesa juga, atau kamu ya. Kita lihat apakah dia serius atau tidak sama kamu. Kita akan lihat ya. Karena ada keraguan-keraguan di hatinya gitu loh. Kenapa? Hanya teman aja, komunikasi lancar, Kondes. Intens ya, intens. Ini usianya lebih muda dari kamu ya, orang yang kamu pertanyakan di sini nih. Dia nggak tergesa-gesa, karena dia juga masih ada keraguan-keraguan ya terhadap kamu. Jadi saat ini hanya sebatas teman aja. Alasannya kenapa? Dia masih ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri, bukan perasaan ke kamu. Perasaan dia sendiri. Mungkin dia pernah ngomong cinta sama kamu, tapi dia nggak yakin dengan hatinya sendiri. Seperti itu. Labil dia. Masih labil. Bagaimana dia mau bilang cinta sama kamu, dia sendiri masih labil. Seperti itu. Kembali Six of Swords ya. Tapi ada dua, karena saya akan ambil satu aja. Sudah tengah dibuka. Apakah dia serius atau tidak sama kamu? 1, 2, 3, 4. Six of Swords, dia akan meninggalkan kamu. Akan menuju ke tujuan dia. Tujuan dia apa, Nes? Ya, menjadi lebih baik, mencari sesuatu yang lebih baik. Karena apa? Kamu sama dia temenan, jadi nggak ada prioritas gitu. Komunikasi ya lancar. Ya itu yang dia anggap lebih bijaksana ya. Dia tidak mau PHP-in kamu. Dia tidak mau memberikan harapan sama kamu karena dia sendiri sadar bahwa dia tuh ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu. Tapi kalau silaturahmi atau hubungan nggak apa-apa. Oh, karena ada orang lain selain kamu ya. Di sini selain kamu itu ada orang lain gitu. Jadi dia sudah mempunyai yang lain gitu. Jadi makanya dia tidak mau memberikan harapan apapun terhadap kamu seperti itu. Ya hanya temanan saja. Komunikasi boleh intens tapi tidak lebih seperti itu. Menurut kartu ini penyampaiannya karena dia akan meninggalkan kamu di sini. Itu yang lebih bijaksana karena dia tidak mau cinta segitiga. Entah kamu yang sudah punya pasangan, tadi yang sudah punya pasangan tetapi tidak mau dia memberikan harapan sama kamu. Kita bicara tentang dia aja ya. Di sini tidak ada mau apa ada namanya cinta segitiga, dia nggak mau. Karena dia sudah ada yang lain selain kamu. Maksudnya seperti itu ya. Oke, sobat kondes. File 3 semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan semoga video ini bermanfaat buat kamu ya. Memang kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detik, silahkan personal reading, ada press list yang nanti akan terkirim secara otomatis ya. Jadi intinya dia tidak ada hati untuk kamu, tidak terlihat di sini. Kenapa? Dia sendiri ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri. Bagaimana dia memberikan cinta sama kamu? Tidak ada penawaran cinta di sini. Tapi untuk hubungan intens nggak apa-apa. Itu hanya sebagai teman ya, teman curhat atau teman apapun itu. Dia lebih condong ke situ. Karena apa? Dia tidak mau menyakiti. Karena di sini ada orang lain selain kamu ya. Seperti itu. Jadi kamu nggak boleh baper ya. Oke? Aku harus gimana, Des? Ya harus siap. Kalau kamu cinta sama dia ya serahkan aja doa kamu pada Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, ya kan? Ada orang ketika kan kalau belum istri kan bukan berarti kamu nggak boleh berdoa tentang dia untuk kamu, ya kan? Serahkan doa kamu pada Allah atau Tuhanmu, ya, dan tetap menjalin hubungan baik, silaturahmi minimal, ya kan? Seperti itu. Pesan buat kamu ya, menunggu jodoh datang. Oke, kamu menunggu jodoh datang ya. Jangan senyum. Allah memberkatimu, diberkati ya kamu.
Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri ya. Kalau kamu memang nggak suka ya bilang nggak suka, kalau suka bilang suka. Jangan kamu menahan diri untuk sesuatu hal yang memang sebetulnya kamu tidak menginginkan. Kalau kamu cinta ya bilang aja cinta, siapa tahu ya. Tapi jatuh nggak harga diri kamu, gitu aja sih. Jangan menutup hatimu hanya karena kisah masa lalu. Oke, itu buat kamu ya. Tapi ini energinya bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah general reading. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jadi kamu nanti apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menangis ya. Ambil sebagai pembelajaran, karena segala sesuatu hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi, hidup itu butuh pembelajaran. Tidak melulu terfokus pada satu titik saja ya. Kalau memang harus berpisah, kenapa? Ya berpisah aja. Mungkin ya Tuhan menghendaki seperti itu. Ya, satu sama lain itu kan Allah yang maha mengerti gitu loh, yang terbaik buat kamu ya. Kalau mungkin ya kamu baper jatuh cinta sama dia, ya sampaikan aja, siapa tahu gitu, spekulasi ya, kayak untung-untungan. Tapi apa kamu nggak malu ya? Kalau kamu malu ya nggak usah, udahlah dikonsumsi sendiri aja bahwa kamu punya perasaan ke dia. Tapi kalau kamu mau menyampaikan perasaan kamu ya nggak ada salahnya, itu lebih baik agar kamu plong, paling tidak ada penyesalan kamu nantinya ya kan. Seperti itu. Tetap bersandar pada sang pemilik kuasa, karena Allah berkuasa membolak-balikan hati manusia. Dan jangan pernah negative thinking, itu hanya menggerogotin perasaan kita, menjadi kita mengeluh dan mengeluh, yang endingnya kita menjadi seseorang yang pesimis dan seseorang yang kayak merasa enggan untuk melangkah ke depan ya. Lebih baiknya kalian tetap optimis apapun yang terjadi. Maka cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri ya. Jadi sehingga sewaktu terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu sudah siap. Oh, semua kembali kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu ya. Oke, file 1, file 2, file 3 sudah aku sampaikan apakah dia serius atau tidak sama kamu ya. Ya, sudah aku sampaikan semuanya. Semoga bermanfaat dan share ke sahabat-sahabat kalian. Semoga channel ini berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat, itu tujuan Kondes. Ada kesalahan, ada milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kemarahan mutlak milik sama sempurna Allah Sang Maha Pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.